Nah, melanjutkan soalnya, kita sekarang akan mencampurkan besi 3 nitrat dengan kalium sulfida, dimana dari hasil pencampuran ini nanti akan ditanyakan tekanan uap, titik beku, dan juga titik didih. Nah, dari sini reaksinya agak rumit karena dari sifat koligatif ini yang terhitung adalah sifat yang larut. Sedangkan dalam persamaan ini tidak semuanya larut atau bisa dibilang terdapat endapan. Maka dari itu kita akan menggunakan perhitungan pada ion-ion atau zat-zat yang terlarut saja. Maka kita akan hitung secara satu persatu, dimana nanti akan ada K+, lalu nitrat, dan juga ada S2- yang terlarut. Nah, jadi pertama kita tentukan dulu mula-mulanya. Mula dari Fe3+ adalah 0,05 diambil dari FeNO3 ini. Lalu mula S2- adalah 0,1 diambil dari K2S. Nah, setelah itu kita mencari mol yang tersisa dari semua reaksi ini. Pertama, perbandingan dari Fe3+ dan S2- adalah 2:3, dimana yang dimaksud adalah 2Fe3 perlu bereaksi dengan 3S. Jadi nanti 0,05 yang bereaksi, lalu S2- yang bereaksi adalah 3 dikali 0,05, akan tersisa 0,075, dimana Fe3+ nya nanti akan habis. Nah, di sini untuk mencari mol sisa dari K+ atau mol K+ yang larut, terdapat 2K dari 0,1 mol K2S, maka bisa kita kalikan dengan koefisiennya K. 0,1 mol dikali 2 akan menghasilkan 0,2. Di sini ada ralat sedikit, dimana cara mencari mol NO3-nya itu dikalikan 3. Jadi 0,5 mol FeNO3 ini kita kalikan dengan koefisien NO3-nya 3 kali, berarti jadi 0,15 mol. Nah, setelah kita mendapatkan semua mol dari zat terlarut, kita akan menjumlahkannya untuk mencari total mol jumlah zat terlarut. Nah, baik, ini adalah total zat terlarut, dimana tadi ada sedikit ralat mol terlarut dari S2- itu 0,025 mol. Lalu kita bisa jumlahkan dengan mol zat terlarut yang lain, akan menghasilkan total zat terlarut sebesar sekian. Nah, setelah ini kita akan mencari massa pelarutnya atau massa H2O, dimana dalam sifat koligatif larutan, karena kita tidak diberitahu massa atau volume zat terlarutnya, maka kita akan asumsikan terlebih dahulu bahwa massa larutan sama dengan massa zat terlarut, karena massa larutan sama dengan massa zat pelarut, karena massa zat larutannya itu sedikit di sifat koligatif ini. Nah, jadi kita tahu bahwa volume totalnya ada 200 ml dikalikan densitasnya 0,8 akan menghasilkan 160 gram. Kalau kita asumsikan dulu massa pelarutnya atau massa H2O, massa air, adalah 160 gram atau 0,16 kg. Nah, setelah kita mencari massa pelarutnya, kita bisa melanjutkan ke pemecahan dari sifat-sifat koligatif. Yang pertama ada delta P atau tekanan uap. Kita bisa mencari delta P melalui, ini adalah X larutan, fraksi mol larutan dikalikan dengan P0, yang hasilnya akan begini. 8,89 didapat dari
massa pelarut dan MR pelarutnya itu HO2. Jadi MR massa per MR 8,89, lalu dikalikan dengan tekanan atau P0-nya dan dapatkan delta P sebesar 0,04 atm kurang lebih. Lalu nanti kita bisa lanjut mencari tekanan uap campurannya, yaitu 1 dikurangi delta P. Nah, kita lihat di sini tekanan uap larutan atau campurannya adalah P0 dikurangi delta P tadi, sama dengan 0,96 atmosfer. Nah, selanjutnya kita bisa langsung masuk ke titik didih. Pertama kita cari delta TB-nya melalui molalitas dikalikan Kb. Nah, molalitasnya ini kita bisa mencari dengan mol zat terlarut per gram massa pelarut. Tidak perlu mencari MR, GR per MR, kita langsung pakai mol saja. Lalu kita kalikan hasilnya. Kb-nya ini harusnya mungkin 0,52 ya, tapi di soal 0,5 saja, jadi kita tulis seperti ini. Lalu kita mendapatkan delta TB-nya sekian. Setelah itu kita bisa mencari TB-nya. 100 derajat tambahkan 1,17 derajat Celcius sama dengan 101,17 derajat Celcius. Lalu yang terakhir kita mencari titik bekunya dari delta TF, sama langkah-langkah seperti delta TB, molalitas dikalikan KF kali ini. KF-nya 1,8 di soal, kita mendapatkan hasil delta TF-nya sekian. Lalu kita kurangi 0 derajat untuk mencari titik bekunya, dapatkan titik beku sebagai berikut. Nah, bisa kita simpulkan, yang pertama tekanan uap larutannya adalah 0,96 atm, lalu titik didih larutannya adalah 101,17 derajat Celcius, dan terakhir titik bekunya adalah minus 4,21 derajat Celcius.